Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GBI Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang. Puji Tuhan, kita kembali bersama beribadah di hari Minggu ini. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung. Kiranya kasih, kesehatan, dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari kita siapkan hati kita dan berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur untuk hari ini Tuhan, kalau kami boleh beribadah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, sebentar Tuhan kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Engkau siapkan hati kami Tuhan, biar kami dapat memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Dan juga kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang akan melayani Tuhan di dalam ibadah hari ini Tuhan. Biarlah kiranya pengurapan yang daripada-Mu Tuhan ada pada mereka semuanya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan, dan kiranya Engkau disukakan Tuhan atas setiap ibadah yang kami lakukan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hai dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan kita. Pegang terus firman Tuhan dengan teguh, karena firman Tuhan membawa kemenangan. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya suara-Mu menuntun jiwaku. Firman-Mu sumber segalanya, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Yes, biar kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita, firman Tuhan yang memberikan kekuatan teguh kepada kita. Yes, firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya suara-Mu menuntun jiwaku. Firman-Mu sumber segalanya, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Biar firman Tuhan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita. Hikmat Tuhan memampukan kita berjalan, berlari, mengejar segala mimpi kita. Biarlah kita terus berpegang kepada firman Tuhan. Biar kita teguh, biar kita percaya, karena firman Tuhan ya dan amin. Yes. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah
percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Benar Tuhan, kami hanya mau mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau yang aku andalkan di dalam setiap kehidupan kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Sebab hanya hikmat-Mu yang memberikan ketenangan dalam pikiranku. Haleluya. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Melebihi pikiranku, jalan-Mu atas jalan
Shalom, Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Pasir Koja, dan seluruh cabang-cabang yang ada di sekitar kota Bandung. Memasuki minggu yang ketiga pada tanggal 19 Juni 2022, kita masih tetap membahas tentang bulan keluarga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita semua bangkit berdiri, menyediakan semua peralatan yang akan dipakai untuk ibadah kita, dan mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk minggu yang ketiga di bulan Juni tahun 2022 ini. Atas anugerah kebaikan yang Engkau telah limpahkan kepada seluruh keluarga di dalam jemaat kami. Karena itu hari ini kami masih ingin membahas tentang masalah keluarga Yosua. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar tentang bagaimana menghadirkan ibadah yang setia di dalam rumah tangga kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Juru Selamat kami mengucap syukur dan menaikkan permohonan doa ini. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita adalah komitmen beribadah kepada Tuhan, yang terambil di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Tetapi saya akan membacakan beberapa ayat yang berkaitan dengan firman pada pagi hari ini. Komitmen beribadah kepada Tuhan. Ayat 14 dari Yosua pasal 24. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ayat 17, sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Ayat 18, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Ayat 19, tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Ayat 20, apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Ayat 21, tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Ayat 22, kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Dan ayat 23 ia berkata,
Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Ayat 24, lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka melakukan komitmen di Sikem, tempat itu disebut Sikem, Yosua bersama dengan seluruh orang Israel bersama-sama mereka melakukan perjanjian, komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan membaca, kita akan mendengarkan, kita akan belajar bagaimana Yosua menempatkan keluarganya sebagai yang betul-betul beribadah kepada Tuhan. Keluarga Kristen adalah persekutuan antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajaran Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Begitulah kira-kira kita mendefinisikan seorang atau satu keluarga atau sekeluarga orang-orang Kristen. Yosua memperbaharui komitmen di hadapan Allah di Sikem. Ya. Dia Yosua mengumpulkan. Siapa yang dikumpulkan oleh Yosua dalam komitmen tersebut? Semua suku-suku yang ada di Israel, semua orang Israel. Lalu ada tua-tua Israel, para kepalanya, para hakimnya, para pengatur pasukannya atau tentaranya. Mereka semua dikumpulkan di Sikem. Lalu Yosua melakukan komitmen, sebuah perjanjian untuk beribadah kepada Allah yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Itu yang akan kita lihat. Kita belajar di sini. Poin yang pertama kita pelajari tadi di ayat 14 dan ayat 15. Yosua memilih beribadah kepada Tuhan. Jadi pilihan Yosua adalah menjadi keluarga yang beribadah dan mengasihi Tuhan. Wah, luar biasa. Dia melakukan perjanjian yang begitu hebat. Ya, dia bilang begini, saudara. Ya, kalau kamu mau percaya kepada Allah di sungai Efrat, di seberang sana, silakan kamu pilih. Jadi Yosua ini sangat demokratis dalam arti kata, dia mengajukan pilihan kepada bangsa Israel. Mau percaya kepada Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, atau Allah di seberang sungai Efrat yang tidak mereka kenal, Allah yang tidak taati, gitu saudara. Ya, dan di sini kita lihat bagaimana ketegasan Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel. Tetapi aku, dia bilang, ya, dan keluargaku. Di situ dikatakan pada ayat yang ke-15, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini hal yang tegas dilakukan oleh Yosua. But as for me and my household, dia katakan begitu saudara, I will serve the Lord. Saya akan beribadah kepada Tuhan. Jelas, ini sebuah ketegasan yang diambil oleh Yosua. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengajak kita memilih Tuhan. Pada hari di mana kita beribadah, hari Minggu mungkin, atau hari-hari di mana kita melakukan ibadah, kita pilih Tuhan. Bukan pilih kesibukan-kesibukan, bukan pilih untuk entertainment barangkali, bukan kita pilih sesuatu yang lain. Pada hari ibadah, kita pilih Tuhan. Ya, bukan kesenangan duniawi yang kita pilih. Ini pilihan yang begitu hebat. Komitmen bangsa Yahudi bersama dengan Yosua untuk beribadah kepada Allahnya. Wah, saya berharap jemaat Gereja Bethel Indonesia, keluarga-keluarga mendahulukan Tuhan lebih dari apapun yang ada di sekitar saudara. Apapun barangkali yang saudara sedang lakukan. Barangkali itu bisnis, barangkali itu menikmati sesuatu. Nomor satu pilih Tuhan. Ini seperti dikatakan dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara ingin menikmati kasih yang besar, kalau saudara ingin menikmati keutuhan rumah tangga yang penuh dengan berkat, kita pilih Tuhan.
Bukan pilih kesenangan-kesenangan yang hanya bersifat material atau yang atau untuk kesenangan pribadi kita. Ini hal yang pertama. Seek the first, the kingdom of God and His righteousness, and you will be given. Ya, semua akan diberikan kepada saudara. Setelah kita mencari Tuhan duluan. Wah, ini yang pertama. Dengan takut akan Tuhan, beribadah dengan tulus, ikhlas, dan dengan setia. Menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Kita mengasihi Tuhan seperti dikatakan dalam Matius 22 ayat 37 dan sampai 40, Bapak Ibu Saudara. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi nomor satu, letakkan Tuhan. Bukan yang lain, bukan kekayaan, bukan materi, bukan keenakan atau keindahan yang kita mau nikmati, tapi Tuhan duluan. Ini poin yang diajarkan oleh Yosua. Poin yang kedua, atau kita baca dulu beberapa poin. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 mengatakan, latihan jasmani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Begitu juga dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Poin yang kedua dari pelajaran ini, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang diberkati Tuhan. Ayat 16 sampai dengan ayat 18. Yaitu komitmen bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam komitmen itu, Israel menyatakan dia akan beribadah kepada Tuhan. Komitmen bangsa Israel untuk menjauhkan diri dari meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain selain Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada Allah lain yang harus kita sembah, yang harus kita puji dan permuliakan. Mendirikan mesbah keluarga di mana ada pujian, ada doa, ada firman dan bimbingan orang tua kepada anak-anak. Saya kira ini sesuatu keputusan yang sangat indah. Apabila imam-imam dalam rumah tangga, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendidik anak-anaknya menomorsatukan Tuhan, sehingga keteladanan kepada anak-anak harus dimulai dari orang tua. Jangan mengajarkan hal-hal yang lain sementara orang tua tidak melakukannya. Saya kira anak akan lebih mudah meniru kebiasaan orang tua daripada terus-menerus dinasehati, terus-menerus diberitahu. Karena ini yang sangat penting, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saling mengasihi, menghormati, dan mengampuni sesama keluarga. Di mana? Kita belajar di care cells. Kita belajar di kelompok-kelompok yang telah kita lakukan, yang kita telah siapkan. Sel-sel grup yang sangat memungkinkan, di mana orang tua bisa membagi kasih. Anak-anak bisa meneladani orang tuanya dari sikap dan perbuatan mereka. Saya pikir ini hal yang tidak kalah pentingnya dibanding hanya sekedar memberi nasihat. Dan ini poin yang kedua dari seluruh pembacaan kita tadi. Saya menyingkatkannya. Ya, ayat 19 sampai dengan 24 itu mengatakan bangsa Israel memantapkan komitmen beribadah kepada Tuhan. Jadi mereka bukan hanya saya mau beribadah kepada Tuhan, tapi mereka mengikuti apa yang Yosua katakan. As for me and my household, I will serve the Lord. Aku dan seisi rumahku, seisi keluargaku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Ini pilihan yang luar biasa. Saya sangat berharap Bapak Ibu seperti yang dilakukan oleh Yosua. Komitmen untuk menjadi keluarga-keluarga yang beribadah dan memilih Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan setiap hari. Saya kira ini kebiasaan yang sangat baik.
Tentu diawali bapak dan ibu. Kalau bapak dan ibu tidak pernah baca firman, bagaimana anak-anak bisa baca firman? Kalau bapak dan ibu tidak berdoa, bagaimana anak-anak bisa berdoa? Bagaimana anak-anak bisa beribadah? Apabila bapak dan ibunya pada hari ibadah, pada hari Minggu, malah pergi ke tempat lain. Saya tidak anti dengan bisnis saudara. Tetapi dahulukan Tuhan. Dikatakan di dalam 10 Commandment, 10 hukum. Ya, di sana dikatakan ya, kita tidak boleh meninggalkan persekutuan, tidak boleh meninggalkan ibadah pada hari Sabat. Ya, pada hari itu disebut hari Sabat. Sekarang ada pada hari Minggu. Kita harus komitmen dengan Tuhan supaya anak-anak kita, keluarga kita boleh mengikuti keteladanan dari bapak dan ibu. Yosua menantang bangsa itu untuk menjadi saksi atas seluruh keputusan yang mereka telah ambil di sini. Wah, ya, Yosua minta kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pemuka-pemuka Israel, tentara-tentara Israel, para tua-tua Israel, para pemimpin-pemimpin Israel, pemimpin-pemimpin suku untuk meneladani, untuk menjadi saksi. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau sekarang mungkin kita berkata kita boleh menyaksikan kasih Tuhan kepada orang lain di sekitar kita. Katakan yang terbaik. Hanya juru selamat kita di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kecuali di dalam Yesus. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Saya kira ini ayat yang sangat penting. Karena itu menjadi saksi. Nggak usah jauh-jauh. Di dalam rumah tangga kita, tetangga kita, orang-orang di sekitar kita. Ayo kita bersama-sama. Ya, kita lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Gereja Bethel Indonesia menyediakan berbagai pelayanan bagi keluarga dalam komisi-komisi dan pelayanan kategorial yang ada. Kita punya semua pelayanan itu. Ya, ada sekolah minggu, ada youth, ya, ada milenial. Saudara boleh mengirimkan, saudara boleh membawa anak-anak saudara ke sana, keluarga-keluarga, bapak-bapak, ada komunitasnya, ada fellowship kaum pria, ada fellowship kaum wanita, ada fellowship ibu-ibu yang lanjut usia emas. Jadi kita semua ada. Ayo, saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pergi dulu ke tempat lain, dahulukan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka apa yang kau harapkan? Anak-anak muda, mau sekolah yang lebih bagus, mau bekerja yang lebih baik, mau mendapatkan anugerah yang luar biasa, cari Tuhan lebih dahulu. Karena di dalamnya nama Kristus dipuji dan dipermuliakan. Ini luar biasa. Keluarga. Maliaki 3 ayat 18 mengatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Perbedaannya akan terlihat di sana. Saudara yang setia, barangkali saudara pikir, oh kok saya tetap saja begini? Oh ada perbedaan Bapak Ibu Saudara. Saudara akan melihat pada akhirnya, kalau wargamu akan menjadi seperti keluarga Yosua, menjadi pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Shekinah dan gloria, ada kemuliaan, ada berkat di dalam rumah tangga karena kesetiaanmu kepada Tuhan. Bukan mencari yang lain. Carilah dahulu kerajaan Allah. Beribadah dengan benar, melakukan hal-hal yang positif bagi kemuliaan Tuhan. Disinilah komitmen yang dilakukan oleh Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel bersama-sama dengan umat Israel, pemimpin-pemimpin Israel, ya tentara-tentara Israel, pemuka-pemuka masyarakat Israel di Sikem untuk berkomitmen ibadah hanya kepada Tuhan yang benar. Pasti Allah akan menyertai, melindungi, memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Bagaimana komitmen yang begitu indah kami mau lakukan juga ya Tuhan. Supaya hidup kami di bawah penguasaan Allah sendiri. Kami tidak berjalan dengan kemampuan apa yang kami miliki.
Mungkin kami adalah orang-orang yang memiliki finansial yang cukup. Mungkin kami memiliki berbagai macam fasilitas. Mungkin kami memiliki berbagai macam hal-hal yang kami dapat kerjakan. Tapi yang pertama kali, pada setiap hari, kami boleh mencari Engkau terlebih dahulu. Kami boleh mendahulukan Allah kami. Boleh mendahulukan Kristus. Dan nama-Mu di dalam kuasa kemuliaan itu akan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Biarlah komitmen Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel bersama dengan seluruh umat Israel boleh kami dengar hari ini. As for me, I am and all my household, I will serve the Lord. Aku akan mencari Tuhan. Aku dan seisi rumah tanggaku. Dalam anugerah dan dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang. Puji Tuhan kita boleh beribadah pada hari Minggu ini. Dengan penyertaan Tuhan kita tetap dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita simak pengumuman berikut ini. Ibadah live streaming, Minggu 26 Juni 2022, pukul 9 pagi dengan pembicara PDP Ferry Simanjuntak. Ibadah ini akan ditayangkan secara real time atau bersamaan dengan ibadah onsite KU2. Akan ditayangkan langsung melalui YouTube. Link akan dibagikan H-1. Halo adik-adik, sekolah minggu onsite sudah dibuka untuk anak usia 6-12 tahun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk sementara, ibadah sekolah minggu onsite dibuka di ibadah Pasir Koja jam 9 pagi, ibadah GSG Sakura jam 9 pagi, ibadah Bansel jam 5 sore, dan ibadah SCC jam 4 sore. Untuk jam ibadah lainnya akan diinfokan menyusul ya. Aktivitas mingguan seperti biasa bisa adik-adik fotokan dan kirimkan ke guru abi masing-masing. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat beribadah, Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom anak muda yang dikasih Tuhan, ibadah Yud akan diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang di Taman Mimosa nomor 11. Mari kita beribadah bersama-sama dengan antusias ya. Ditunggu guys, and God bless. Shalom jemaat wanita yang dikasihi Tuhan, mengundang seluruh jemaat wanita untuk kita sama-sama hadir di ibadah onsite WBI sore Selasa 21 Juni 2022 di Jalan Pasir Koja 39 Bandung, lantai 3, pukul 6 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Mela Saritoto dengan tema The Joy of Submission. Tuhan Yesus memberkati. Apakah menselaraskan pemikiran seorang pria dalam keluarga itu sulit? Yuk kita dengarkan pendapat dari PDP Dr. Maria Widiowati MA di Ibadah Kompas pada hari Rabu 22 Juni 2022 pukul 7 malam di Pasir Koja 39 Bandung. Semua pria, baik yang sudah berkeluarga, yang single parent, yang masih jomblo, boleh ikut dalam ibadah Kompas ini. Kami akan menunggu kehadiran saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Doa puasa Jumat 24 Juni 2022 pukul 10 pagi bertempat di Pasir Koja 39 lantai 2. Firman Tuhan akan dilayani oleh PDM Yosef Tatang, mengundang seluruh jemaat GBI Pasir Koja untuk kita bergabung bersama-sama di doa puasa. Tuhan Yesus memberkati. Sehubungan dengan penggabungan ibadah KU4 dan KU3, diinformasikan kepada jemaat, khususnya jemaat KU4, bisa mengikuti ibadah raya hari Minggu di KU3, pukul 4 sore atau jadwal-jadwal ibadah yang ada di GBI Pasir Koja. Selamat beribadah bersama dengan sehat dan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini.
Saya Diasa Wahyudi mewakili kru 39 News yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, ketika kami mendapat kesempatan untuk beribadah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap firman yang boleh kami dengar Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan untuk Pak Yance Tuhan yang sudah membagikan firman untuk kami semua Tuhan. Kiranya berkat perlindungan yang daripada-Mu Tuhan menyertai hamba-Mu Tuhan, dan Engkau pakai secara luar biasa Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah berkat yang daripada-Mu Tuhan menyertai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang sempurna daripada-Mu Tuhan untuk kepada setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha, pekerjaan hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu juga Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di pusat maupun yang ada di cabang-cabang. Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk generasi muda Tuhan yang ada di gereja ini Tuhan, kiranya Engkau memperlengkapi mereka Tuhan dengan urapan yang daripada-Mu Tuhan. Jagai setiap hidup mereka Tuhan, agar supaya hidup mereka Tuhan benar di hadapan Engkau Tuhan, dan hidup mereka Tuhan boleh memberikannya terbaik untuk Engkau Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap studi anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak muda Tuhan yang ada di gereja ini Tuhan. Biarlah Engkau buat berhasil Tuhan setiap apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa Tuhan Yesus untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan, dan pemulihan demi pemulihan Tuhan, kami percaya Engkau sudah sediakan untuk bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, biarlah semakin hari Tuhan semakin dipulihkan bangsa ini Tuhan, baik perekonomiannya Tuhan, keamanannya Tuhan, dan juga boleh pandemi boleh berlalu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, dan terima kasih juga Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang sudah mengikuti ibadah sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang kami boleh lakukan. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap doa-doa yang boleh kami naikkan Tuhan. Kami ucap syukur. Hai di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah minggu ketiga pada 19 Juni 2022 ini, saya mengundang saudara bangkit berdiri kembali, lalu kita mengangkat tangan untuk menerima berkat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini, hari yang penuh dengan berkat dan pertolongan-Mu. Kami boleh belajar dari seorang pemimpin bangsa Israel yang takut akan Tuhan, yang menjauhi ke segala kejahatan, dan memimpin bangsa ini memasuki tanah perjanjian. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar dari Yosua dan keluarganya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian, seluruh keluargamu hari ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.